Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Senang sekali kembali bisa sharing firman bersama Bapak Ibu. Hari ini kita akan membahas dengan tema mencapai garis finish, tanda tanya gitu ya. Suara saya agak serak, mungkin masih kedengaran jelas ya. Oke. Ya Bapak Ibu, berbicara mengenai garis finish, kita pasti ingat mengenai pelari gitu ya. Nah hari ini saya mau sekilas informasi mengenai lari maraton. Bapak Ibu, siapa yang tahu sejarah lari maraton? Ada? Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Tahun 490 sebelum Masehi. Ya, waktu itu terjadi perang. Perang Yunani melawan Persia. Nah, tentara Persia datang menyerang ke Yunani. Nah, kota yang diserang waktu itu bernama Marathon. Jadi Marathon di situ. Karena tentara Persia nyerang jumlahnya sangat besar, tentara Yunani kekurangan tentara. Jadi dia mengutus salah seorang tentaranya untuk meminta bantuan tentara dari tempat lain, dari Sparta. Diutuslah seorang tentara yang bernama Phidippus, namanya Phidippus gitu ya. Dia berlari terus ke Sparta untuk minta bantuan. Jaraknya 240 km. Dia berlari terus 2 hari 2 malam non-stop sampai ke sana meminta bantuan. Pada saat peperangan kemudian dibenangkan Yunani. Nah, si Phidippus ini diutus lagi untuk menyampaikan kabar kemenangan ini kepada pemerintahan di Athena di Yunani. Dia harus berlari lagi, non-stop. Dia berlari, terus berlari, tanpa peduli. Sampai di Athena, pada saat dia menyampaikan bahwa kita menang, dia langsung jatuh dan meninggal karena kecapean. Untuk mengenang jasa tentara ini, Phidippus, dibuatlah tugu patung. Nah, bisa ditampilkan mungkin ya, patung Phidippus ini. Nah, di kota Marathon di Yunani. Ya. Nah, dari sanalah cikal bakal diadakan pertandingan namanya lari maraton. Jadi cikal bakal ceritanya seperti ini. Bapak Ibu, yang menarik adalah si tentara ini berlari nonstop. Dia melaksanakan tugasnya. Coba kita bayangkan, seandainya tentara ini, waktu dia meminta bantuan ke Sparta, jaraknya terlalu jauh untuk dia lari 2 hari 2 malam non-stop. Dia berhenti aja di tengah jalan. Atau dia berkata, itu terlalu jauh. Gak usah minta bantuan ke Sparta, kota lain aja. Atau waktu dia menyampaikan berita kemenangan, dia udah saking capeknya. Dia bisa aja berhenti. Udahlah, toh udah menang kok. Gak harus sampai di sana. Apa yang akan terjadi? Saya kira di Yunani waktu itu akan chaos. Chaos, betul. Mungkin Yunani tidak akan memenangkan peperangan. Pemerintahnya juga chaos, tidak tahu keberadaan posisi dari tentara Yunani yang berperang itu. Jadi Bapak Ibu, keberadaan tentara ini sangat penting. Phidippus ini. Kalau dia tidak melakukan tugasnya sampai garis akhirnya, walaupun dia harus meninggal, tentunya akan banyak efek besar. Dalam hidup kita juga, kita tidak menyelesaikan pertandingan ditentukan kita, itu akan membawa banyak efek ke belakang. Seperti yang Phidippus ini. Dan di dalam Alkitab juga dibagikan bahwa kita harus akui, memang tidak semua mencapai garis akhir. Yang menjadi penting adalah bukan kenapa mereka tidak mencapai garis akhir, tapi apa yang membuat mereka, hambatan apa yang mereka alami sampai mereka tidak mencapai garis akhir. Ya. Untuk itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat sebelum kita membahasnya lebih lanjut.
Bisa ditampilkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sepertinya kok ayat ini keras ya. Tapi di dalamnya ini kalau kita gali ada kebenaran yang kita bisa pelajari. Yang pertama dikatakan di ayat 22, pada hari terakhir. Pada hari terakhir, penekanan di hari terakhir, banyak orang akan berseru kepada Tuhan. Apakah hari ini kita ada di hari terakhir? Tadi di ibadah 1 kita membahas mengenai tanda zaman. Bahwa sesungguhnya hari ini kita ada di hari-hari terakhir. Dari timeline akhir zaman itu, kita sekarang berdiri bukan di tengah, apalagi di awal dari timeline akhir zaman. Tapi kita ada berdiri di akhir dari akhir zaman itu. Ya. Nah, sesungguhnya kita ada di penghujung zaman. Nah, dikatakan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Siapakah mereka ini? Siapa mereka yang bernubuat, mengusir setan, mereka mujizat? Siapa? Bukankah mereka adalah orang-orang yang kenal Tuhan? Bukankah mereka adalah orang percaya? Bukankah mereka orang yang lahir baru? Bukankah mereka adalah murid-murid Kristus? Bukankah mereka yang datang ke gereja? Bukankah mereka yang melayani di gereja juga? Bapak Ibu, ini ada gambaran dari setiap kita. Ini adalah betul-betul gambaran dari setiap kita orang percaya. Karena orang percayalah, murid Kristuslah yang diutus untuk memenangkan jiwa. Untuk mengusir setan. Untuk mengadakan mujizat. Untuk bernubuat. Setiap kita. Jadi ini bukan Pak Pendetanya ya. Tapi setiap orang percaya. Termasuk kita semua. Nah di ayat 23 dikatakan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenalmu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau saya melihat ayat ini, saya membayangkan seperti pelari maraton tadi. Seolah-olah mencapai garis akhir, seolah-olah. Dan memberikan laporan pertanggungjawaban. Pada saat mereka menyerahkan laporan pertanggungjawaban ini, ditolak Tuhan. Kata Tuhan, aku tidak kenal kamu. Kamu penjual kejahatan. Pertanyaannya adalah, kejahatan apa yang mereka buat? Kalau kita bicara bahwa mereka melakukan pencurian, pembunuhan, saya yakin mereka akan sadar akan kejahatan mereka. Ini seolah-olah mereka tidak sadar bahwa mereka sudah jatuh. Mereka tidak sadar mereka masuk kelompok yang disebut melakukan kejahatan. Nah ini yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Jadi ada fundamental kekristenan yang mereka tinggalkan. Secara tidak sadar dan secara gerejual. Istilahnya ini bahaya laten nih. Bahaya dari dalam dan tidak terlihat. Yang membuat ujungnya, yang bisa membuat kita mengalami penolakan dari Tuhan. Nah kita mau bahas apa aja hal ini yang disebut dengan kejahatan yang mereka ini. Salah satunya hanya Bapak, hari ini kita berbagikan, bisa dilanjutkan slide-nya. Satu adalah penolakan terhadap Roh Kudus. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya mereka melakukan penolakan terhadap Roh Kudus? Gak mungkin lah, ya.
Gimana caranya? Nah ini yang bahaya begini Bapak Ibu. Untuk mencapai garis akhir. Untuk kita berlari. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, tapi banyak di akhir. Dikatakan akhir zaman. Yang awalnya berlari mengandalkan kekuatan, berlari mengandalkan Tuhan. Tuhan yang lari bersama, mengandalkan Tuhan dalam segala hal dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi di tengah jalan berubah menjadi mengandalkan kekuatan sendiri. Dimulai dalam roh dan mengakhirinya dalam daging. Loh kok bisa? Kok bisa? Bapak Ibu, untuk menjelaskan ini saya ingin sharing suatu kesaksian. Saya itu paling senang di akhir tahun. Kalau di akhir tahun, saya suka berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, tahun depan masuk tahun baru, apa sih rencanamu buat aku Tuhan? Singkat pun Tuhan, apa yang harus aku lakukan gitu loh. Saya tidak mau lakukan hal yang sama lagi. Ya, ada sesuatu yang baru. Puji Tuhan, Tuhan pasti singkapkan. Buat saya Tuhan singkapkan banyak hal. Di tahun 2020 mau masuk ke 2021. Di situ saya berdoa, Tuhan apa sih yang kamu singkapkan buat aku? Pada saat saya berdoa, Tuhan tunjukkan seolah saya berdiri di peron kereta api lagi tunggu kereta api. Saya lihat ada kereta datang cepat sekali shoot di depan saya. Terus pintunya terbuka. Saya lihat di dalamnya kosong, gak ada orang. Kata Tuhan, cepat masuk. Cepat masuk. Saya masih kebingungan. Ini arahnya benar gak ya? Ini kereta yang benar arahnya ke sana benar nih. Terus kenapa gak ada orang? Ragu. Tuhan. Tuhan. Aku gak familiar dengan kereta ini. Biasanya kan saya jalan kaki untuk menyeberang. Kenapa harus naik kereta? Dia bilang, masuk. Kalau kamu tidak masuk, kamu tidak bisa mencapai destiny yang aku siapkan buat kamu. Itulah metafora yang diberikan Tuhan kepada saya. Ya. Dan kata Tuhan, tahu gak kereta itu apa? Itu kereta Roh Kudus. Bukan saatnya kamu menyeberang seperti biasanya dengan berjalan kaki lagi bersamaku. Saatnya kamu berjalan dengan roh. Saatnya kamu dipimpin roh. Untuk kamu masuk ke level berikutnya. Tapi kalau kamu memilih cara yang sama, berjalan untuk menyeberang, kamu tidak pernah akan mencapai destinimu. You are too slow to run, kata Tuhan. Dan kedua, aku tidak bersamamu berjalan kaki lagi. Time you bought onto the train, kata Tuhan. Nah, ini gambarannya. Kita sering terperangkap dengan kebiasaan, pola, cara yang kita sudah tahu, yang kita sudah familiar, yang kita sudah hafal luar kepala. Toh dulu caranya Tuhan begini kok, Tuhan caranya begini, ini cara yang paling mampu, ini caranya bukan yang lain. Itu kita bawa terus, padahal Tuhan sudah tidak ada di sana. Kita pakai cara kita. Dan cara inilah yang kita bawa terus. Nah ini membuat kita terjebak. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ke Israel, ya di di tembok ratapan, ya tembok ratapan. Di situ kalau kita lihat banyak orang yang pakai baju hitam, jas hitam, topi hitam, terus mereka sembahyang di tembok itu, mereka bergoyang-goyangkan tubuhnya. Ada Bapak Ibu. Nah itu sejarahnya dari mana? Itu sejarah dari waktu Bait Salomo dibangun. Pada saat Salomo memberikan korban persembahan kepada Tuhan, hadirat Tuhan turun luar biasa. Tidak ada yang kuat berdiri pada saat mereka sembahyang. Makanya mereka goyang-goyang. Tidak kuat berdiri, hadirat Tuhan begitu kuat. Cara yang sama di kopi sampai hari ini, menggoyang-goyangkan ini. Nah gambarannya seperti itu. Mulai dari roh, berakhir dalam daging. Nah mungkin kita sering sekali seperti itu, Bapak Ibu. Cara yang lama jangan dipakai. Tanya Tuhan. Kita harus tanya Tuhan. Saya kasih contoh lagi supaya lebih jelas. Saya kasih banyak contoh ya supaya jelas. Contoh,
Pertama sekali saya ditugaskan untuk khotbah. Aduh, itu keringat dingin buat saya. Berminggu-minggu saya siapin. Saya berdoa, Tuhan apa ya? Tuhan apa ya? Saya doa terus untuk dapat temanya. Strukturnya mesti gimana ya? Pimpin aku Roh Kudus. Saya berpuasa. Naik ke atas Tuhan. Make sure engkau ada bersamaku di sini Tuhan. Jangan biarkan aku bicara sendiri. Aku bisa pingsan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyertai setiap langkah. Dengan berjalannya waktu, saya sudah semakin familiar. Saya sudah terbiasa. Sekarang suruh khotbah, oke. 2 hari juga siapin jadi. Tanpa perlu berdoa, tanpa perlu berpuasa, berbicaranya semakin fasih, bisa dilakukan. Pak, pertanyaannya, Tuhan ada di sana enggak? Tuhan sudah tidak dilibatkan. Nah, itu contohnya. Contoh lain, misalnya worship singer. Saya percaya nggak ada di sini, ini contoh aja. Ini contoh aja. Pada saat pertama kali tugas menjadi worship team, mungkin berjuangnya seperti apa? Doa sungguh-sungguh supaya bisa membawa hadirat Tuhan. Bukan hanya lagu lagi, latih terus karena masih ada fals. Latihan, terus harmonisasi, kebingungan. Tapi latih terus, Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin. Sehingga aku bisa bawa hadirat-Mu. Tapi lama kelamaan sudah terbiasa. Lagu-lagu sudah dihafal. Tanpa perlu doa. Tanpa perlu puasa lagi. Harmonisasi timnya sudah kompak, sudah terbentuk. Bisa langsung on the spot. Tanpa perlu berdoa, tanpa perlu melibatkan Tuhan lagi. Demikian hidup kita dalam pekerjaan. Mungkin pada saat kita pertama kali kerja, masuk kerja syok, tantangan begitu banyak, kebingungan, merasa nggak mampu, engkau sungguh-sungguh doa. Itu yang saya alami. Engkau sungguh-sungguh doa, Tuhan kok begini, Tuhan aku harus lakukan apa? Tuhan aku harus mulai dari mana? Pimpin aku, beri aku hikmat, aku tidak bisa menyelesaikan ini Tuhan. Kalau profesi saya nggak lulus gimana Tuhan? Pimpin aku. Setiap minggu ambil waktu puasa untuk doa sungguh-sungguh. Tuhan, biasa aku mengalami terobosan dari pekerjaan ini. Nah, pada saat kita mengalami terobosan, promosi sudah dapat semua. Apa yang terjadi? Kita udah kuasai metodenya, kontrolnya, how to control, how to run-nya semua udah kuasai. Bangun pagi kita nggak perlu doa lagi, langsung mandi berangkat ke kantor semuanya under your hand. But God is there. Apakah Tuhan ada di sana? Itu loh. Jadi seolah-olah dalam perjalanannya yang kita mulai dengan Roh Allah. Tuhan memimpin kita, berjalan di depan kita, bersama kita, langkah demi langkah. Dalam skala perkara kita libatkan Tuhan, langkah demi langkah. Tapi dengan berjalannya waktu, kita sudah familiar. Kita merasa kita under control semuanya di tangan kita. Kita mulai tinggalkan. Seolah-olah sekarang engkau berkata, Tuhan Roh Kudus, engkau jalan di belakangku aja. Aku di depan. Tugasmu engkau memberkati aku dari belakang. Untuk apa yang kulakukan bisa berhasil. Tanpa sadar. Gradually. Tidak instant. Itu yang terjadi. Nah, ini bahaya laten. Sangat bahaya. Karena itu kita harus introspeksi diri kita. Benarkah hari ini saya hidup mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus? Jangan sampai kita melakukan penolakan tanpa kita sadari. Dalam aspek hidup kita semuanya. Karena kalau kita tidak sadari, kita akan berkutik terperangkap namanya metode yang kita sudah familiar itu. Kita akan terperangkap ke sana. Dan kita akan berputar-putar di sana. Tidak akan kemana-mana. Itu akan mematikan langkah hidup kita. Itu akan membuat kita berhenti di pertandingan di tengah jalan. Itu akan membuat kita menyimpang karena kita berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Tentunya hal itu tidak mungkin kita akan masuk ke level yang lebih tinggi lagi.
Karena Tuhan tidak bersamamu di sana. Yang tadinya Tuhan bersama kita, sekarang kita berjalan sendiri. Ini yang namanya terperangkap dalam zona kesombongan hidup. Karena kita merasa all under control. Zona kesombongan hidup. Zona ini yang akan membuat kita tidak kemana-mana. Metode yang kita pegang ini menggantikan posisi Roh Kudus. Itu yang sangat bahaya. Sangat bahaya. Kenapa? Seringkali kita tidak sadar. Karena itu Bapak Ibu, ini ada waktu-waktu kita introspeksi diri. Cara gimana? Uji hati kita. Seberapa sering kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dalam hal apapun juga. Sesuatu yang kita familiar juga pun bawa ke Tuhan. Tanya Tuhan. Walaupun secara matematis di atas paper kita tahu ini caranya. Mungkin Tuhan caranya lain. Dulu Tuhan bilang jalan kaki. Sekarang Tuhan bilang dia harus naik kereta. Masuk ke dalam kereta itu. Caranya Tuhan, caranya Tuhan. Kalau pakai cara yang sama Tuhan bicara ke saya. Kau tidak akan sampai. You too slow. Jadi ini yang menjadi renungan kita Bapak Ibu. Amin. Oke, next slide yang kedua. Yang kedua. Ya. Poin kedua. Kenapa mereka ditolak Tuhan? Mereka disebut pelaku kejahatan. Kedua. Mereka kehilangan hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saya baca satu artikel, dengar ya di YouTube. Jadi ada seorang hamba Tuhan di penjara zaman dulu karena dia melakukan fraud, tipuan, penipuan. Jadi ada yang interview ke penjara, diinterview ke dia, ditanya, kenapa? Pertanyaan pertama adalah, sejak kapan Bapak hamba Tuhan engkau meninggalkan kasih Tuhan? When you leave love of God. Jawabannya begini. Saya tidak pernah meninggalkan kasih Tuhan. Dari dulu sampai sekarang saya tetap mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Interviewnya orang interview marah. Loh, kalau begitu kenapa kamu melakukan penipuan? Jangan berbohong, katanya. Kata hamba Tuhan ini, saya tidak berbohong. Saya tidak pernah lepas cinta Tuhan. Yang hilang dari saya adalah hati yang takut akan Tuhan. Dia berkata demikian. Bapak Ibu, apa sih artinya takut akan Tuhan? Engkau menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Terutama dan utama, tidak ada yang lain. Dengan semua hormat, respek, ketaatan yang tertinggi. Bapak Ibu, saya mau bagikan satu ayat. Saya akan bacain. Yesaya 11 ayat 2-3. Ini mengenai nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus. Bukan yang ini, tidak ada di slide, tapi saya bacain aja. Yesaya 11 ayat 2-3 dikatakan gini. Roh Tuhan ada padanya di sini Yesus, ya. Roh hikmat dan pengertian. Dia berpasangan roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Oke, saya ulangi. Roh Tuhan ada pada Yesus. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah di ayat berikutnya dikatakan begini. Ya, kesenangannya yaitu kesenangan Yesus. Ialah takut akan Tuhan. Dikatakan kesenangan Yesus ada takut akan Tuhan. Bukan yang lain. Kenapa tidak dikatakan kesenangan Yesus adalah hidup dalam kasihnya Tuhan? Enggak loh. Tapi keterangan Yesus adalah takut akan Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu, tanpa takut akan Tuhan, ya, kita tidak bisa mengalami namanya pengenalan akan Tuhan. Ingat tadi, roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu satu pasangan.
Tanpa takut akan Tuhan kita tidak bisa mengalami nama pengenalan akan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan kita tidak bisa masuk ke level yang namanya intimacy dengan Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan. Tanpa takut akan Tuhan, ingat contoh tadi hamba Tuhan itu membuat kita kompromi hidup dalam dosa. Mungkin kau tidak pernah meninggalkan kasih Tuhan, but you lost fear of God. Ini bahaya. Ini bahaya laten. Bahaya yang tidak kelihatan. Gradually drive out. Membuat kita keluar dari Tuhan. Jadi sangat penting Bapak Ibu. Next slide bisa ditampilkan. Dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 13 bisa ditampilkan. Ya. Nah ini katakan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, yang mulut penuh tipu muslihat. Dikatakan takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Jadi definisi tidak takut akan Tuhan adalah apa? Engkau mencintai apa yang Tuhan cintai, bisa. Engkau mengasihi apa yang Tuhan mengasihi. Tapi kita tidak membenci apa yang Tuhan benci. Itu problemnya. Kita mengasihi apa yang Tuhan kasih. Kita suka apa yang Tuhan suka. Kita mencintai apa yang Tuhan cintai. But kita tidak membenci apa Tuhan benci. Itu problemnya. Sehingga kita hidup kompromi dengan apa yang Tuhan benci. Bukanlah hari-hari ini terjadi. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Next ya, ayat berikutnya saya mau bagiin. Di Amsal 6 ayat 16 sampai 13. Ini 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Minggu lalu kita udah bahas ya, minggu lalu bersama Pak Budi. Tapi saya ingin tambahkan beberapa hal. Dikatakan, ini yang dibenci Tuhan. Yang menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Ini kekejian bagi hati Tuhan loh. Mata sombong, lidah dusta, tangan menumpukan darah, orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana jahat. Kaki yang segera lari menuju kejahatan. Saksi dusta yang menyembunyikan kebohongan. Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ini semua kita harus lihat. Ini Tuhan yang benci. Apakah kita benci? Apakah ini menjadi kekejian bagi hati Tuhan? Apakah kalau kita melihat ini dosanya ya, bukan orangnya ya. Ini ada kekejian buat hati kita juga. Itu penting. Nah hari ini saya kemarin minggu lalu udah bahas, saya hanya bahas beberapa poin. Yang pertama adalah hati yang merencanakan kejahatan. Bapak Ibu, merencanakan artinya belum melakukan. Itu aja sudah merupakan hal yang dibenci Tuhan. Menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Merencanakan. Contohnya apa? Misalnya di tempat kerja. Ini orang menghalangi saya terus. Ini orang cari gara-gara terus sama saya nih. Gara-gara dia saya gak bisa dipromosi. Gue cari cara untuk menggeser dia. Gue cari salah dia. Gue geser dia ke tempat lain. Supaya jangan hambat saya. Kita sudah merencanakan kejahatan buat orang itu enggak? Bisa kekejian bagi hati Tuhan. Bapak Ibu. Itu kekejian. Jadi apa yang harus kita lakukan? Buang semua amarah. Pertikaian. Pertengkaran. Emosi. Proud. Kesombongan. Kebanggaan. Wah. Jangan itu menjadi rintangan. Akhirnya itu menjadi kekejian di mata Tuhan. Mulut, dosa mulut, ya, dusta. Jangan kita berkata dusta. Kalau ya, katakanlah ya. Tidak, katakan tidak. Dan kita berdusta. Ya. Jangan kita berkata, it's okay berbohong demi kebaikan.
It's okay berbohong demi kebaikan. Kebaikan siapa? Karena di dalam kebohongan tidak ada kebaikan. Tidak ada kebenaran. Yang ada menumpuk masalah. Tinggal tunggu waktu semakin besar dan meledak. Nah itu contoh. Hal-hal seperti itu. Saksi dusta. Contoh saksi dusta. Kita membicarakan seseorang di belakangnya. Gosip. Pastor Tilio udah bagi juga. Gosip. Jangan kita menambah bumbu. Artinya bumbu itu kan berita palsu ke orang itu. Kemudian berita palsu ini tersebar. Itu adalah dosa di mata Tuhan. Itu adalah kekejian. Jangan kita terlibat di sana. Kalau kita tidak senang seseorang, lebih baik kita datang. Kita minta waktu dan kita konfrontasi secara langsung. It's better. Jangan kita terjebak, terperangkap di dalamnya. Karena itu semua akan mengarahkan kita menjauh dari hati yang takut akan Tuhan. Contoh lain. Kita memakai mulut orang lain untuk berbohong demi keuntungan kita. Pada saat dikonfrontasi kita, oh itu orang salah ngerti, maksud saya bukan begitu. Artinya dia dari sisi yang berdosa dia bukan saya. Apakah begitu? Sumbernya dari kita loh. Itu dari kekejian bagi Tuhan. Nah, jadi mulut ini sangat-sangat berbahaya Bapak Ibu. Kenapa ini bisa terjadi semua? Itu. Tanpa kita sadari, kita di drive. Nah, jadi kembali kepada hati yang takut akan Tuhan. Itu sangat penting. 2 hal aja saya nggak banyak hari ini, singkat aja. Yang pertama tadi, penuhan Roh Kudus. Terbiasa dengan pola metode yang kita familiar hafal luar kepala itu. Ya, yang menggantikan posisi Roh Kudus. Kedua, hati yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, singkat aja saya mau tutup dengan ini. Dan satu kesaksian juga. Tahun 2002 masuk ke 2023. Pesan Tuhan buat saya cuma satu. Doa, minta hati yang takut akan Tuhan. Saya nggak ngerti. Saya pikir saya ini berdosa banget ini Tuhan. Dosa saya apa ya Tuhan? Sampai Tuhan ngomong gitu. Doa, minta hati yang takut akan Tuhan. Setiap hari. Jadi dari awal tahun kemarin sampai hari ini setiap pagi. Saya mulai doa. Tuhan berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Berikan aku hati yang takut akan Tuhan. Walaupun saya belum menangkap seluruhnya. Tapi itu pesan Tuhan buat aku, saya pribadi. Saya kira ini buat kita semua juga, Bapak Ibu. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, kembalikan hati kita kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita ada di penghujung zaman. Kita ada di penghujung zaman. Kalau kita lihat nubuatan mengenai akhir zaman, ini sepertinya sedang digenapi saat ini. Lihat apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Itu penggenapan sedang terjadi. Kita ada di penghujung zaman. We cannot play around with our life. Saatnya kita berdiri. Letakkan hati kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Minta Tuhan pimpin hidup kita dalam segala hal. Masuk ke level intimacy dengan Tuhan. Yang kedua, hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu roh. Maka dikatakan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Minta pimpin hidupmu, hidup kita. Untuk kita hidup sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, saya ngajak kita buat 2 komitmen ini dalam hidup kita. Biarlah hidup kita menjadi fruitful, menjadi dampak buat orang lain. Selain diri kita sendiri dan keluarga kita.
Ini saatnya untuk kita bayar harga sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan hanya itu diri kita loh. Gerbong yang di belakang kita. Keluarga kita. Apakah keluarga kita semuanya sudah kenal Tuhan? Saatnya kita bersungguh-sungguh untuk mereka. Mulai dari diri kita sendiri lagi. Amin. Kalau Bapak Ibu berkata, ya saya mau buat komitmen. Angkat tanganmu, saya mau lihat. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan doa bersama. Mari, angkat tanganmu, taruh tangan kanan di dada kita. Tuhan, bila pagi ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan. Engkau mengenal kedalaman hati kami apa adanya Tuhan. Kami mau jadi pelari yang mencapai garis akhir. Seperti tentara Yunani itu Tuhan. Yang tidak menyimpang di tengah jalan. Tuhan, kami letakkan hati ini kembali kepadamu. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Pimpin kami oleh roh takut akan Tuhan. Tuhan, ini komitmen kami itu sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Pimpin setiap langkah kami. Pimpin kami Roh Kudus. Sehingga kami tidak tersesat. Tapi mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ini sebagai komitmen kami kepadamu Tuhan. Materaikan dalam hidup kami oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kami tidak akan sama lagi. Hidup kami berubah. Di mana kami mencapai garis akhir. Dan Engkau berkata, hambaku yang baik. Engkau menyelesaikan pertandinganmu dengan baik. Masuklah dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ku